Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk latar belakang pada materi band testing ini adalah, jadi dalam dunia teknik ini material hampir selalu mengalami beban lentur saat digunakan. Nah, beban ini menimbulkan tegangan tarik di satu sisi dan tegangan tekan di sisi lainnya, yang mana bisa menyebabkan deformasi bahkan patah. Nah, oleh karena itu diperlukan pengujian untuk mengetahui seberapa kuat material ini menahan lenturan. Melalui band testing, kita bisa mengevaluasi kekuatan lentur sekaligus memahami karakteristik patahan material tersebut. Ini bertujuan untuk menjelaskan prinsip dasar band testing, menjelaskan teknik dan metode pelaksanaan band testing, dan menguraikan standar yang digunakan dalam pengujian. Baik, untuk prinsip dasar dari band testing ini kan merupakan metode pengujian mekanik untuk mengevaluasi respon material terhadap beban lentur. Nah, pada pengujian ini, spesimen itu ditumpuk pada dua titik, lalu diberi gaya sehingga terbentuk momen lentur. Akibatnya, bagian atas nanti akan mengalami tegangan tekan, sedangkan bagian bawah akan mengalami tegangan tarik. Jika masih dalam batas elastis, material itu masih dapat kembali ke bentuk semula. Namun jika melewati batas tersebut, atau bisa disebut deformasi plastis, maka tidak akan bisa kembali ke bentuk semula, akan terjadi perubahan secara permanen. Nah, parameter utama yang diukur ini adalah flexural strength dan flexural modulus. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik dari band testing. Teknik dalam band testing itu secara umum terbagi menjadi dua metode. Terdapat metode 3-point bending dan juga 4-point bending. Pada metode 3-point bending, spesimen itu diletakkan di atas dua tumpuan dan diberikan satu beban terpusat di tengah bentang. Konfigurasi ini menghasilkan momen bentur maksimum tepat di tengah spesimen, sehingga tegangan tarik dan tekan terbesar juga terjadi pada bagian tersebut. Baik, selanjutnya ada metode 4-point bending. Metode 4-point bending menggunakan dua titik pembebanan di antara dua tumpuan, sehingga menciptakan daerah momen lentur konstan di bagian tengah spesimen. Keunggulan teknik ini adalah distribusi tegangan yang lebih merata pada area pengujian, sehingga lebih representatif untuk analisis perilaku retak dan sifat material getas seperti keramik atau komposit matriks keramik. Selanjutnya, terdapat beberapa metode atau langkah-langkah yang digunakan pada uji band testing. Yang pertama yaitu mempersiapkan mesin uji lentur. Lalu, yang kedua, memasang spesimen pada tumpuan. Memasang spesimen pada tumpuan itu tentukan dulu jenis materialnya. Entah dia logam, entah dia polimer, entah dia keramik, entah dia komposit. Lalu setelah itu mengatur jarak bentang dan metode seperti 3-point atau 4-point. Selanjutnya menjalankan mesin dan memberikan beban. Setelah menjalankan mesin dan memberikan beban, langkah selanjutnya adalah mencatat beban serta defleksi dari spesimen atau materialnya. Selanjutnya adalah mengamati deformasi dan patahan. Lalu langkah berikutnya adalah mengolah data dan menghitung kekuatan lentur. Mulai dari menghitung tegangan lentur maksimum, menghitung modulus elastisitas lentur, dan juga membuat grafik beban versus defleksi atau tegangan versus regangan. Dan metode pun selesai. Ini saya menampilkan 5 contoh uji bending pada material yang berbeda. Yang pertama, logam menggunakan ASTM E290 untuk melihat apakah baja cukup ulet saat ditekuk tanpa retak. Lalu, pada polimer sesuai ISO 178, pengujian difokuskan pada kekuatan dan modulus lenturnya. Selanjutnya, komposit seperti GFRP diuji dengan ISO 14125 untuk mengetahui flexural strength dan kekuatannya. Berbeda dengan keramik, seperti alumina menggunakan STM C1161 karena sifatnya getas. Jadi, yang dilihat adalah ketahanan patahnya saat dibebani.
Terakhir, kayu mengacu pada ASTM D143 untuk menentukan kemampuan lenturnya dalam aplikasi struktur. Jadi, walaupun sama-sama uji lentur, tujuan pengujiannya menyesuaikan karakter masing-masing material. Pentest memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pengujian mekanik lainnya. Yang pertama, prosedurnya relatif sederhana dan praktis. Dan yang kedua, cocok untuk material getah seperti keramik dan komposit. Dan yang ketiga, hasilnya berupa parameter penting seperti flexural strength, flexural modulus, dan karakteristik deformasi lentur material. Hal ini dibuktikan dengan penelitian berjudul 3-Point Bend Test to Determine the Mechanical Behavior of the Tubes Used in Water Supply Networks. Dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa bend test mampu menggambarkan hubungan antara tegangan dan tegangan lentur secara jelas. Meskipun memiliki banyak kelebihan, bend test juga memiliki keterbatasan. Yang pertama, metode ini tidak mengukur sifat mekanik secara murni seperti uji tarik. Dan yang kedua, pada bend test terjadi kombinasi tegangan tarik, tekan, dan geser secara simultan, sehingga nilai kekuatan lentur merupakan hasil interaksi kompleks dari berbagai jenis tegangan. Bend testing paling umum diterapkan di industri metalurgi Indonesia untuk mengevaluasi kualitas sambungan las. Pengujian ini menjadi bagian wajib dalam inspeksi pengelasan pada sektor perkapalan, instalasi pipa, dan konstruksi baja. Metode yang digunakan meliputi face bend, root bend, dan side bend yang mengacu pada standar ASTM N855, ISO 5173, dan AWS D1.1. Hasil pengujian ini digunakan sebagai dasar kualifikasi prosedur pengelasan dan kualifikasi juru las untuk memastikan sambungan las memiliki keuletan dan integritas struktural yang memadai. Bend testing merupakan metode pengujian mekanik yang memberikan beban lentur pada spesimen yang ditumpu pada dua titik, sehingga menghasilkan parameter kekuatan dan modulus elastisitas lentur. Pengujian ini dilakukan menggunakan dua teknik utama, yaitu 3-point bending dan 4-point bending, dengan mengacu pada berbagai standar internasional seperti ASTM dan ISO. Meskipun memiliki keterbatasan dalam menghasilkan kondisi tegangan murni, metode bend testing tetap menjadi yang paling praktis, ekonomis, dan tidak tergantikan dalam industri metalurgi, khususnya untuk mengevaluasi kualitas sambungan las guna menjamin keandalan dan keamanan struktur logam.